Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita memperhatikan hal-hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mendapatkan berita terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family di Play Store atau dapat mengklik link yang tertera di description box. Dan jangan lupa untuk follow Instagram New GKJ. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi rumah Tuhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut. Atau dapat lewat Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, dapat ditransfer ke rekening berikut. Sedangkan bagi yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut. Terima kasih atas persembahan saudara. Demikianlah beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang bersama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus dialah yang terhebat. Dialah ajaib dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penyelamatku
perkasa. Dia raja di atas segala raja. Kemuliaannya, kehebatannya diagungkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dia Bapa yang setia. Bukan saja setia buat kita, tapi untuk keturunan kita. Dia setia turun temurun. Haleluya.
Kami bersyukur, kami bangga, kami tenang punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib dan luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya, kami bersuka cita karena kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Setiap hari Engkau menyatakan kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan duduk tinggal diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh menjadi murid yang bukan saja dengar, tetapi dengar-dengaran melakukan firman Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu sudah Tuhan urapkan bagi hamba-Mu. Tuhan yang akan tambahkan kekuatan, Tuhan yang akan tambahkan hikmat. Apa yang disampaikan itu berguna buat kami semua, dan biarlah Tuhan bagi nama-Mu juga segala kemuliaan, segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh asing apapun yang hendak mengganggu. Kami punya Allah yang besar. Dengan iman kami katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis kami patahkan, hancur, usir keluar. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir berdaulat sepenuhnya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Berapa banyak dari saudara yang bergembira dan diberkati Tuhan karena berada dalam rumah Tuhan. Serukan haleluya. Sekali lagi haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Sambil saudara menyiapkan catatan, saya menyapa juga saudara-saudara yang menonton dari YouTube atau First Media Televisi. Maaf. Tuhan memberkati saudara. Hal yang sangat penting yang harus saudara perhatikan, dan selalu saya ucapkan ini setiap minggu, dan dalam minggu ini keluar di surat kabar, di berita-berita bahwa Pulau Bali tingkat penuhnya rumah sakit itu paling nomor 1 di Indonesia. Jadi maksudnya kapasitas yang ada di rumah sakit sudah full. Dan dalam minggu ini pertama kali dalam sejarah selama 99 tahun UGD-nya Rumah Sakit Wangaya ditutup ya, karena ada tenaga medis yang terkena COVID. Jadi saya pesan kepada saudara, kalau keluar di masyarakat sana, perhatikan kesehatan saudara. Yang paling utama adalah memakai masker yang benar. Kalau masker saudara itu, maaf kata, tidak terlalu mahal, beli cuma 5.000, tidak ada masalah. Masukkan tisu di dalamnya, ya. Saudara coba saja di rumah, pakai geretan api itu, saudara tiup. Kalau dia mati, berarti maskermu tembus. Kalau enggak mati, itu bagus. Itu yang paling utama. Jadi kalau lawan saudara ini mungkin maskernya kurang bagus atau tidak memakai masker, selama masker saudara benar, baik, tidak ada masalah. Perhatikan baik-baik ini, supaya kalau saudara misalnya terkena penyakit COVID, jangan saudara bilang, oh tuh gara-gara hari Minggu saya datang ke gereja. Tidak ada. Di gereja semuanya sudah kita atur dengan baik. Jadi yang paling penting waktu saudara di luar sana, perhatikan kesehatan saudara. Sering-sering mencuci tangan dan lain sebagainya. Yang setuju katakan setuju. Tingkat kematian di Pulau Bali khususnya ini makin lama makin banyak ya. Bisa setiap hari lebih dari 10. Itu karena apa saudara? Yang pertama karena tenaga kesehatannya makin lama makin terbatas jumlahnya. Pasiennya makin lama makin banyak. Yang kedua, tenaga kesehatan juga makin lama makin turun daya tahan tubuhnya. Jadi yang kalau saudara sudah sakit, ya terserahlah. Kalau yang mau punya imun yang kuat, sembuh. Kalau tidak ya meninggal.
Dan yang kedua saya pesan saudara untuk beli vitamin C, Enervon, CDR atau apa vitamin C. Saudara minum itu setiap hari. Ini sangat penting saudara ya, sangat penting supaya saya tidak mau dengar satupun dari anggota saya terkena penyakit COVID. Saya sudah pesan nih berkali-kali dan saudara harap perhatikan. Yang kedua adalah beberapa puluh tahun yang lalu Bung Karno ya, Soekarno itu, dia pernah mengatakan, satu kali Indonesia ini akan menjadi negara yang ditakuti di dunia. Luar biasa perkataan Bung Karno. Setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya pada tahun 2020 apa yang dikatakan oleh Bung Karno itu menjadi kenyataan. Indonesia menjadi negara yang ditakuti di dunia. Tapi sayangnya dalam arti yang jelek. Karena sudah 59 negara yang menolak kedatangan WNI ke negaranya karena penanganan COVID yang jelek. Jadi sekarang terbukti Indonesia ini ditakuti di seluruh dunia. Coba saudara lihat kiri kanan. Apakah saudara takut dengan kiri kanan saudara? Saya lihat dulu kiri kanan saudara ya. Saudara ini penting, lihat kiri kanan saudara. Kenapa? Seandainya, ini misalnya saja, ya kita dengar kabar Pak Pohok terkena COVID. Nah sekelilingnya ini yang mesti waspada, betul ya? Jangan yang di atas yang takut, yang sebelah-sebelahnya ini mesti waspada. Sekali lagi, lihat kiri kanan saudara, coba lihat. Kalau saudara tidak kenal, tanya siapa kamu gitu ya, siapa kamu. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, katakan haleluya. Mari kita baca judul khotbahnya. 2, 3, menghadapi ketidakadilan. Ini adalah bagian yang kedua. Bagian yang pertama minggu yang lalu, jadi saudara kalau tidak mengikuti, saudara bisa membuka YouTube, ketik GKJ Family, lalu di situ ada khotbah-khotbah saya, saudara tinggal cari periode minggu yang lalu, ya. Kalau yang televisi nggak bisa. Sebenarnya ini khotbah yang cukup bagus karena tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah selama ini jalan saya mulus saja Pak, enggak, ya. Pasti saudara menghadapi yang namanya ketidakadilan. Bisa saja ketidakadilan itu terjadi dalam rumah tangga, dalam posisi saudara sebagai suami atau istri atau anak atau orang tua. Terjadi ketidakadilan di rumah tangga, di tempat kerja, di sekolah. Makanya ada istilah bullying, membuli dan lain sebagainya. Kalau saudara menghadapi ketidakadilan, hal yang paling penting yang harus diingat adalah jangan sampai iman saudara itu goncang. Katakan bersama dengan suara yang yakin, jangan sampai iman saya goncang. 2, 3, jangan sampai iman saya goncang. Khotbah ini saya ambil dari Mazmur Fatsal yang ke-10 ya. Sudah nggak usah membuka Alkitab karena semua nanti kita baca lewat depan. Mazmur Fatsal yang ke-10. Penyebab utama ketidakadilan itu karena congkak atau sombong. Mazmur 10 ayat yang kedua mengatakan karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Loh ini ada orang yang tertindas kok malah giat diburu. Untuk apa? Untuk makin ditekan. Ya. Manusia pada dasarnya diberi kehendak bebas oleh Allah. Periode yang lalu saya mengatakan hanya manusia yang dikasih kehendak bebas. Tapi orang tuh biasanya ya, saudara anak Tuhan harus tidak biasanya. Kalau biasanya itu seperti mengikuti arus. Saudara harus melawan arus. Berkali-kali dalam firman Tuhan kejadian-kejadian di mana melawan arus atau memotong arus itu. Ya, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menghadapi Laut Teberau. Mereka harus memotong itu aliran arusnya. Kemudian waktu Yosua lewat sungai Yordan, Elisa, ya mereka memotong aliran sungai itu. Kita tidak boleh menjadi ikut arus. Jangan makin hebat, sudah lulus sarjana, bekerja, tariknya keluar saudara. Maaf ya, kalau di Pulau Bali ini, supaya saudara tahu juga yang menonton di seluruh Indonesia, ada yang namanya Lea.
Lea itu ciri khasnya apa saudara? Yang pertama apa? Taringnya 2. Saudara pernah lihat Lea? Kalau belum pernah lihat, nanti saya doakan supaya saudara didatangi Lea malam ini. Ya, taringnya keluar 2 panjang begini. Coba saudara pegang taring saudara. Kalau taringnya terlalu panjang, saudara ini calon Lea. Yang kedua, rambutnya gondrong. Ya, nah, lulus sarjana, mulai dapat kerja, mulai pegang uang, taringnya mulai keluar, sombong. Nanti naik jabatan, sepeda motor ganti mobil, taringnya lebih panjang. Nanti mobilnya diganti ke gereja pakai helikopter, wah taringnya di bawah saudara. Ya. Diberi kehendak bebas, jangan lalu jadi congkak. Berkali-kali saya mengatakan padi kalau nggak ada isinya, kalau nggak ada isinya apa-apa, dia lurus tegak. Tapi begitu ada isinya, alam saja sudah memberitahu kepada kita. Secara otomatis pasti akan apa? Menunduk. Dan firman Tuhan juga mengatakan, Allah melawan orang sombong. Kalau melawan itu berkali-kali saya katakan tindakan aktif. Kalau menentang bisa secara pasif. Kalau melawan ini langsung. Loh, kalau kita dilawan oleh Allah, bagaimana saudara mau masuk kerajaan yang dimiliki oleh Allah? Sudah nggak mungkin. Bagian yang pertama, congkak itu akan menyebabkan orang memuji-muji keinginan hatinya. Ini saya ulangi periode yang lalu, jadi nggak usah dicatat, ada di yang lalu. Mazmur 10 ayat yang ketiga mengatakan, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Memuji-muji dari kata Ibrani halal. Karena orang fasik meninggikan atau membanggakan. Saya mengatakan ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan ya cukupnya butuhnya makan sepiring nasi. Terserah isi nasinya apa. Yang penting sepiring nasi, harus jeli ya. Dalam masa-masa sekarang ini jangan mengharapkan sepiring nasi isinya ayam, udang, daging sapi, daging babi, daging kambing. Kalau sepiring nasi isinya dalam situasi sekarang ini cuma telur saja, saudara tetap harus mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Benar loh ya. Jangan saudara sepiring nasi kasih mie. Jangan banyak-banyak makan mie instan. Mie super mie, hari ini super mie rasa ayam, besok super mie rasa sapi, besok super mie rasa babi. Ada Pak super mie rasa babi, itu khayalan saya. Lalu super mie rasa apa? Setiap hari saudara makan mie, lewat 1 bulan rambut saudara berubah jadi keriting. Yang keriting jadi kribo. Yang kribo jadi apa? Gundul. Haleluya. Ya. Kalau di piring saudara cuma ada sayur saja, ya enggak apa-apa. Kan minggu lalu saya katakan periode yang lalu vegetarian, sehat juga enggak apa-apa. Yang penting kan kebutuhan saudara sepiring nasi. Kalau keinginan saudara inginnya apa? Ya silakan saudara mengkhayal sambil saudara makan sepiring nasi. Saat-saat sekarang ini cuma bisa ada telur dan kecap manis, silakan saudara mengkhayalkan di pinggirnya tuh ada udang, ada ayam, ada apa, enggak apa-apa mengkhayalkan. Ya, itu keinginan. Kalau keinginan ini terus dipenuhi, nah hati-hati. Bagian yang kedua, ini yang kita periksa hari ini. Congkak itu akan menyebabkan hati nurani akan rusak. Congkak yang kedua akan menyebabkan hati nurani akan rusak. Hati nurani, bukan hati. Sebab firman Tuhan mengatakan, hati-hati dengan hatimu. Sebab hati ini deceitful, suka menipu. Tapi hati nurani ini beda. Saya mendefinisikan hati nurani ini adalah pusat pertemuan antara manusia dengan Allah. Ya. Pusat
pertemuan antara manusia dengan Allah. Ini hati nurani. Jangan sampai hati nurani kita rusak karena saudara sombong atau congkak. Mari kita baca bersama Mazmur 10 ayat 4, lihat ke depan. Yang di atas ya, Mazmur 10 ayat 4. Oke, 2, 3. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya, ya. Dari ayat yang keempat saya mendefinisikan congkak akan membuat hati nurani seseorang ini bisa rusak. Saya menuliskan bahasa Inggrisnya karena ada sedikit ketidakcocokan. Kalau saudara perhatikan, bahasa Inggrisnya mengatakan the weak, ya, orang yang jahat, orang fasik, through the pride of his countenance will not seek after God. God is not in all his thoughts. Kalau saya terjemahkan bebas, kira-kira artinya, nah ini ada perbedaan, sudah lihat di situ. Orang fasik dengan wajah yang menunjukkan kesombongannya. Ya, kalau dengan batang hidung ke atas itu ya sama, congkak, ya, boleh diartikan sama. Tapi perhatikan, kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan Allah tidak akan menuntut, tetapi di dalam bahasa Inggris mengatakan orang fasik tidak akan mencari Tuhan. Sebelum saya lanjut, jangan sudah berpikir orang fasik itu orang-orang yang di luar gereja. Orang fasik itu orang-orang yang bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Oh, enggak begitu, saudara. Kalau saudara anak Tuhan, tetapi saudara tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara juga di hadapan Tuhan disebut, dikategorikan orang fasik. Sama, karena ayat ini kan bicara untuk kita, untuk lingkungan kekristenan yang membaca Alkitab. Mereka mengatakan tidak akan mencari Tuhan, bukan Allah tidak akan menuntut. Di situ mengatakan will not seek after God. Kemudian Tuhan tidak ada dalam seluruh pemikirannya. Ya, itu hampir sama. Ada satu bagian kalimat yang berbeda. Tidak akan mencari Tuhan. Saudara, kemarin saya membaca salah satu relawan di Inggris yang mendapatkan uji coba klinis Oxford vaksin. Ya, kalau Indonesia kan dari Cina, apa namanya itu? Sinovac. Sinovac ya. Kalau ini dari Oxford. Dia mengalami demam seharian sampai 39,5, badannya menggigil, enggak enak dan sebagainya. Ini tanda bahwa penyakit virus corona COVID ini tidak main-main, saudara. Kalau saya memandang lama-lama ya, saya memandang ini adalah salah satu alat dari Tuhan, perhatikan, untuk menampi. Baik menampi kerohanian juga secara jasmani. Dulu orang bekerja cari uang gini gampang, enak. Tuhan cuma kasih ya adakan virus yang kecil yang tidak terlihat oleh mata, kan begitu. Kerjaan semua secara jasmani ya, sekolah daring. Sekarang kita lihat di Jakarta katanya mau diadakan PSBB minggu yang akan datang. Waduh, penolakannya sudah luar biasa. Bahkan orang terkaya di Indonesia, termasuk orang terkaya di dunia, Budi Hartono, menulis surat kepada Presiden Jokowi supaya tidak ada PSBB. Yang punya Jarum sama yang punya BCA itu. Banyak penolakan dari menteri, tapi kelihatannya akan dijalankan PSBB. Secara ekonomi ini berat, ini baru mulai gerak lagi rodanya, sudah ditutup lagi.
ini adalah alat tampi dari Tuhan. Secara jasmani, maaf ya, saudara, yang saya sudah singgung periode yang lalu, saudara tidak punya tabungan, kredit ini, kredit itu, kredit apa-apa, sekarang disikat semua. Dengan menyesal saya mesti mengatakan beberapa anggota kami pulang kampung karena sudah habis di sini. Berharap supaya pandemi ini berakhir, ya dia kembali bekerja lagi. Saudara yang mengandalkan uang tabungan, sekuat berapa kan begitu. Saudara yang punya karyawan, lebih berat lagi. Masih lama kelihatannya. Khususnya penampian secara rohani. Saya melihat ini salah satu tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Amin. Tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini tampilan yang pertama. Apakah saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, atau saudara merasa nyaman hanya cuma ibadah online? Ya, kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, percaya perkataan saya. Nanti saudara akan dengarkan kesaksian-kesaksian yang saya katakan dari beberapa jemaat kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yang yakin katakan haleluya. Tuhan selalu buka jalan. Yang satu ditutup karena masalah pandemi dan sebagainya. Tuhan bisa buka yang lain. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Kalau saudara tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, dengar baik-baik. Kalau saudara tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, gak usah khawatir. Tuhan itu lebih dari segala bapa. Dia selalu menyediakan, kan ada lagunya. Kau setia, kau mulia, kau menyediakan yang kuperlukan, yang kubutuhkan. Itulah Allah kita. Jadi saudara harus mencari Tuhan. Di sini dikatakan kan, kalau orang fasik tidak akan mencari Tuhan. Sebaliknya, orang yang benar dia mencari Tuhan. Ini penampian. Saudara yang bertekun mencari Tuhan, kapanpun waktu itu tiba, ya percayalah, saudara di hadapan Tuhan bukan orang fasik, tapi orang yang dikasihi Dia. Pertahankan ketekunan saudara, kesetiaan saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, pertanyaannya, kalau gitu kenapa orang fasik dibiarkan ada? Kenapa ada orang-orang yang berbuat jahat di gereja buat jahat, di gereja buat jahat? Saya pikir di setiap gereja pasti ada orang atau kelompok yang kurang baik, yang membuat perpecahan di gereja, yang membuat gosip, membuat keributan, itu pasti ada. Kenapa dibiarkan ada oleh Tuhan? Mazmur 10 ayat 1 mengatakan demikian. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Ini pertanyaan. Kadang kalau saudara menghadapi ketidakadilan dalam hidup saudara, masalah yang saudara hadapi, ini kadang terlontar. Dan ini sangat wajar, nature. Kenapa engkau berdiri jauh-jauh? Perhatikan ayat ini ya, lihat di depan. Dan menyembunyikan diri dalam waktu kesesakan. Ya, sudah orang fasik dibiarkan ada, seolah-olah Tuhan ini berdiri jauh-jauh. Tuhan ini menyembunyikan diri. Ingat, Tuhan itu tidak ingin main ciluba, saudara, bukan. Ya, ini pertanyaan yang wajar. Ini adalah jeritan dari anak-anak Tuhan yang hidupnya benar.
dan mengatakan, kenapa engkau kok diam saja Tuhan? Kan seperti begitu. Misalnya contoh, saudara ini adalah anak seorang yang punya jabatan, katakanlah jenderal begitu. Lalu saudara terlibat masalah yang sebetulnya bukan salah saudara. Saudara mengalami ketidakadilan, ketidakbenaran dalam hidup saudara. Katakan contohnya seperti itu. Bukan salah saudara ya, tapi saudara mengalami ketidakadilan, ketidakbenaran. Saudara punya bapak seorang jenderal. Lalu saudara melihat ayah saudara ini tidak melakukan tindakan apa-apa. Banyak contoh-contoh. Saya ingat ada anak seorang pejabat di Jakarta. Anaknya ini main basket, ini sudah lama ya, beberapa cerita. Lalu waktu dia main basket, wasitnya itu mencurangi, sepertinya begitu. Wah, dia marah di tengah lapangan. Ya, ayahnya ini nggak terima karena dia pejabat dan lain sebagainya. Ya, lalu anaknya dikeluarkan, jadi masalah. Ada juga anak pejabat nabrak sampai mati. Wah, bapaknya turun tangan, enggak disidang dan sebagainya. Itu kan sering terjadi, kita sering baca. Tapi ini misalnya, saudara ayah saudara pejabat, saudara mengalami ketidakadilan, ketidakbenaran. Tapi ayah saudara diem saja, kayak sembunyi. Pasti saudara ngomong kan, Pak, Bapak kok diem aja? Kok sepertinya Bapak cuek, malah ya sembunyi. Kata sembunyi itu kan pengecut. Kok malah sembunyi? Kok saya dibiarkan? Mungkin ini sedang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin nanti saudara akan mengalami, di mana tuh saudara mengalami ketidakadilan dalam pekerjaanmu. Engkau tidak salah, tapi disalahkan. Engkau difitnah. Lalu saudara berkata sama Tuhan, Tuhan aku sudah berdoa, aku sudah ini begitu, tetapi kenapa kok engkau diam saja? Kok engkau sepertinya sembunyi, kan begitu? Ada maksud yang indah dari Tuhan, sebab Tuhan tidak sembarangan bertindak saudara. Lihat statement ini, Allah memang mula-mula memilih saudara menjadi anaknya. Jangan lupa itu. Allah memilih saudara menjadi anaknya, ya. Seperti orang tua punya anak masih bayi, semuanya dilayani. Dia ganti popoknya, minta minum, minta makan. Sampai sudah sekolah playgroup TK, kadang masih didulang, diantarkan ke sekolah, betul ya? Kadang sudah sampai SD, dibuatkan PR-nya, ya. Hasil karya anak-anak sekolah minggu kita itu kan bagus-bagus. Itu antara anaknya yang bikin atau orang tuanya beda tipis, betul ya saudara ya? Hasilnya ditunjukkan, woi bagus-bagus sekali. Itu namanya masih dilayani. Demikian juga dengan Bapa di surga. Perhatikan yang baik dulu. Waktu saudara menjadi petobat baru, ya, sepertinya Bapa di surga ini terus-menerus melayani saudara. Ada masalah, Tuhan jawab. Kekurangan, Tuhan berkati. Tapi lama-lama Allah tidak ingin saudara menjadi orang yang pasif. Demikian juga orang tua. Nanti kalau anaknya sudah SD, SMP, ya orang tua ini tidak akan terus melayani. Silakanlah mulai anak-anak misalnya belajar makan sendiri. Saya ingat anak angkat kami Jesse itu lucu sekali dia. Waktu dia masih seumur begitu ya, dibandingkan dengan anak saya Andrew, waktu anak saya Andrew seumuran Jesse itu, makan masih didulang. Ini saya dapat fotonya, videonya, Jesse duduk di kursi, dikasih piring sama mamanya, oh dia makan sendiri. Memang anak ini senang makan, makanya agak gemuk.
Makan sendiri jebret di mana-mana, di sini, jatuh di apa. Ya. Itu didikan orang tua. Kan enggak lucu kalau saudara yang sudah bakung-bakung, sudah besar-besar nih, di rumah terus pulang makan minta didulang. Kan enggak lucu ya. Wati sampai rumah suamimu datang minta makan, terus diambilin di piring. Terus kemudian suamimu berkata, "Dulang." Gimana kira-kira? Dulang dong, gitu ya. Sekali waktu mungkin enggak apa-apa manja-manja. Tapi kalau terus seperti itu akan ambil keputusan apa? Suaminya ditaruh di panti jompo aja. Ya. Makin besar, Allah ingin saudara sebagai anak juga Allah tidak ingin saudara pasif. Terus saja seperti anak-anak. Makanya istilahnya saya kasih dalam tanda petik, sepertinya Tuhan itu sembunyi. Padahal Tuhan tidak sembunyi. Tuhan tidak sembunyi, dia cuma ngintip saja. Ada apa ayatnya apa? Ya enggak usah semuanya harus ada ayatnya saudara ya. Tuhan itu tidak sembunyi, dia ngintip, dia lihat. Oh, sekarang dia sudah mulai belajar, makan sendiri, belajar begini. Nanti kalau sudah selesai sekolah, juga belajar cari uang, betul ya? Kerja dan lain sebagainya. Itu maksud Tuhan. Tuhan tidak mau saudara terus jadi anak-anak secara rohani. Ayo pegang hati saudara, pegang dada saudara, katakan begini. Tuhan tidak mau saya menjadi kanak-kanak terus. Ingat baik-baik. Soalnya banyak orang Kristen yang sudah dewasa, umurnya sudah tua, tapi kerohaniannya sifatnya masih seperti anak-anak. Apa anak-anak itu? Yang paling utama sifat anak-anak adalah selalu ingin diperhatikan. Betul ya? Coba saudara sebagai orang tua tidak memperhatikan anakmu. Oh, dia akan komplain, dia akan ngomel. Selalu saja ingin diperhatikan. Kalau saudara sudah dewasa secara rohani, bukan lagi minta diperhatikan, tetapi apa saudara? Apa? Memperhatikan yang lain. Bukan hanya terus minta dilayani, tetapi belajar melayani. Haleluya. Tujuannya yang pertama adalah, kenapa Allah seolah-olah seperti sembunyi? Kenapa orang fasik dibiarkan ada? Yang pertama adalah supaya saudara mencari Tuhan. Mari kita berhenti mencatat, katakan dengan suara yang lantang, supaya saya mencari Tuhan. Perhatikan huruf besar, saya tulis dengan huruf besar. Mencari itu usaha, itu tindakan aktif. Itu bukan selalu minta dilayani, diladeni, tetapi ada usaha, ada effort, ada perjuangan mencari Tuhan. Kadang kalau saudara mencari sesuatu gampang ditemui, kadang susah. Saya ingat satu cerita waktu kami tahun lalu ke Banyuwangi, jalan-jalan ya. Kita belum pernah ke Banyuwangi, jalan-jalan. Ada namanya apa tuh, Jawatan. Wah, jalannya bagus-bagus saudara ya di sana ya. Pergi ke Rogo Jampi, kemana, mendekati Jember. Saya senang batik. Waktu itu saya tanya sama petugas hotelnya, batik tulis yang bagus ya. Lalu dikasih tahu. Saya datang ke tokonya, woi mahal, 1 juta. Batik tulis saudara ya. Batik tulis itu apa Pak? Batiknya ditulis John Paul Gereja Kristus Jawa. Nah, batik tulis. Kemudian saya cari di sekitar Banyuwangi itu mahal-mahal karena di toko-toko. Kemudian saya buka Google, dia cari, wah ada, ini langsung pengrajinnya. Nah, sebelum pulang saya mau cari itu karena saya mau beli ya. Aduh saudara, carinya tuh setengah mati padahal sudah pakai Google Map. Masuk.
masuk desa, desa di dalam desa, di dalam desa. Ya, bukan gang di dalam gang, tapi desa masuk desa, jalannya jelek sekali, bukan aspal. Akhirnya kami sampai, memang dia pengrajin asli. Terus saya tertarik dengan satu kain ya, saya nggak sebutkan harganya, nanti saudara bisa terkejut ya, bukan terkejut tapi terkejut. Terkejut ini terkejut yang kejat-kejat begitu saudara. Saya bilang, kok mahal ya? Oh iya Pak, ini ngerjakannya satu orang ini 3 bulan dia gambar itu. Wih, 3 bulan. Saya bimbang bang, saudara. Ingat lagu bimbang bang, bukan hanya bimbang, tapi udah bimbang banget. Saya sudah balik ke mobil, ya, mau starter. Wah, ini nyarinya sudah repot nih tempatnya ini. Terus batiknya bagus juga karena setiap kota itu punya ciri khas. Batik Solo, batik Pekalongan, batik Jogja, batik Solo. Kok Solo lagi? Batik Madura, batik Banyuwangi, ini semua beda-beda saudara ya. Kalau batik Bali juga ada. Kok enggak pernah tahu saya Pak? Batik yang gambarnya babi guling, nah itu batik Bali. Wah ini susah nih. Terus yang ini ceritanya, ini ada ceritanya Pak. Oh kainnya saya itu ada ceritanya saudara. Ceritanya gini karena Banyuwangi ini ikan dimuncar, ini ada gambar ikannya, ada gambar udangnya apa semua. Wih bener bagus, saya bimbang, bener-bener bimbang. Terus akhirnya saya memutuskan saya beli. Dalam perjalanan pulang, keluar sebelum ke Banyuwangi, ada toko-toko batik juga. Saya berhenti lagi, kepingin lagi cari. Saya lihat, ada kain yang persis punya saya, persis plek. Ya, terus saya tanya, ini berapa harganya? Saya kaget saudara, harganya itu 5 kali lipat dari yang saya beli. Aduh. Langsung saya bilang, terima kasih Tuhan, untung waktu aku bimbang bang, aku percaya kepada suara hatiku, beli. Ini harganya 5 kali lipat. Ya, kalau saya tanya, mana batiknya Pak? Kok kamu mau tahu aja loh? Ini namanya cari, itu susah payah nyarinya. Nanti bila saatnya tiba, ya saya gembira karena dalam periode bulan ini ada 3 anggota kita yang jadi sarjana, luar biasa. Nyari sarjana termasuk anak saya itu enggak gampang, susah payah. Ada yang nyarinya gampang, ya ada yang nyarinya susah payah. Lah, saudara kalau gampang saja nyari Tuhan, kalau gampang akan digampangkan, betul ya? Apalagi contoh nyari yang susah. Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang sudah punya uang 75.000 yang baru? Coba saya mau tanya, angkat tangan. Di atas ada? Hanya 2 orang. Pak John punya enggak? Saya punya yang 1 lembar 75 juta. Wih sombong. 75.000. Carinya enggak gampang, tukar ke bank enggak bisa. Itu yang punya itu tukarnya di mana? BI ya. Iya. Kalau gampang kan, gampang saja. Kalau ini di eman-eman alat pembayaran yang sah. Iya kalau saudara mau bayar 75.000 yang baru saya terima mau. Tapi kan enggak mungkin saudara mau. Karena carinya susah. Coba saudara lihat contoh-contoh yang di Alkitab. Yusuf, dia adalah anak yang paling disayangi oleh ayahnya. Ya. Siapa nama ayahnya Yusuf? Coba siapa? Apa? Loh, enggak bisa. Nama bapaknya Yusuf, Papa Yusuf. Yakub. Masa gitu aja enggak tahu? Jangan ingat Papa Yakub, nanti jadi Papa Smooth nanti. Dia disayangi oleh Papa Yakub. Kalau disayangi itu paling enak, dikasih jubah yang indah, sampai membuat saudara-saudaranya ini iri. Hidupnya nyantai. Tapi begitu Tuhan mau pakai dia, apa yang pertama Tuhan lakukan? Semua kenyamanannya dihilangkan. Ya, perhatikan itu. Dia mengalami apa?
Ketidakadilan dari siapa? Saudara-saudaranya sendiri, kakak-kakak kandungnya. Apa tidak menyakitkan hati itu? Kalau yang menyakiti saudara orang lain mungkin saudara sakit hati. Tapi kalau yang membuat saudara sakit hati itu orang tua atau saudara yang menipu saudara. Wih, sakitnya tuh sampai di sini. Sakitnya tuh di sini. Yusuf loh. Sudah gitu dia dengar. Karena Yusuf ini tidak budak, saudara ya. Kakaknya itu bilang, kita bunuh saja dia. Waduh. Saudara jangan pikir Yusuf santai-santai mau dibunuh. Aku nih punya ilmu kebal. Gak ada. Pasti dia takut. Dan saudara tahu? Tidak ditulis di Alkitab. Tapi saya yakin. Pada saat-saat dia ketakutan. Ada di dalam sumur yang kosong. Dia dengar kakaknya ngomong. Jangan dibunuh, dia kan adik kita jual saja. Yusuf juga takut. Aku nanti dijual. Kalau dijual ini budak zaman dulu dia bisa diapakan saja. Iya kalau Tuanku baik, kalau Tuanku jahat bagaimana nasibku? Pasti dia ketakutan dan saya yakin pada saat itulah dia mencari Allah. Setuju? Pasti. Dia kerja di rumahnya orang yang enak, jenderal. Masuk penjara. Penjara zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu mungkin gak ada penjara untuk korupsi, koruptor, untuk pembunuh, pencuri. Yusuf ini anak culun, saudara. Apa enggak khawatir dia? Bisa juga dia dipukuli, bisa disodomi. Ya karena Yusuf ini saya yakin pasti anaknya cakep, mulus, putih mungkin. Kok tahu Pak John putih? Saya sudah telepon sama Yusuf kemarin. Dia mencari Tuhan. Daud. Tulisan itu bisa dibaca oleh seluruh orang, seluruh dunia sepanjang masa. Apa? Meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Saudara jangan berpikir waktu dia nulis itu dia nyantai-nyantai, saudara. Saya yakin itu dia nulis pada saat dia merasa aku nih kok anak yang tidak dianggap. Betul kan tidak dianggap? Nabi itu datang, terus dia panggil anaknya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai habis. Tuhan tidak ngomong sama si Nabi, itu bukan. Sampai nabinya tanya, sudah habis. Baru ayahnya bilang, oh masih ada satu. Artinya apa? Gak dianggap. Daud gak dianggap, ini anak gak dianggap. Mungkin anak kebobolan. Ya. Ada beberapa orang-orang besar di dunia ini. Siapa salah satunya yang katanya mau digugurkan waktu kecilnya? Cristiano Ronaldo. Juara dayung yang hebat itu. Cristiano Ronaldo, saudara. Waktu kecil itu mau digugurkan sama ibunya. Mau digugurkan. Sekarang lihat, dia tambang emas kan untuk keluarganya. Saudara mungkin tidak dianggap oleh orang tuamu, disalahkan terus. Saya yakin pada saat seperti itu Daud di tengah padang rumput mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia tidak dianggap, kakak-kakaknya semua dipamerkan untuk dijadikan raja. Dia nggak dianggap. Jangan saudara pikir Daud tidak dengar. Kan bapaknya punya pesuruh yang lain. Berita itu pasti cepat terdengar. Daud berpikir apa? Enggak apa-apa sudah, aku di sini aja. Saya yakin pada saat-saat seperti itu dia mencari Tuhan. Saudara, kalau saudara di saat yang susah,
di saat menghadapi ketidakadilan, menghadapi masalah. Satu pesan saya, setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Ya, dengan terus mencari Tuhan, saudara, hati nurani saudara ini otomatis akan tetap terjaga. Kenapa? Kan saudara pikirannya nyari Tuhan, pikirannya nyari Tuhan terus. Ada satu kesaksian, banyak dari saudara yang tidak mencatat ya, nanti saya kasih bukunya minggu depan lagi. Ada satu keluarga di tempat kami ini, karena situasi COVID, satu persatu kehilangan pekerjaan, di stop, tempat pekerjaannya berhenti beroperasi, otomatis dia berhenti bekerja. Tinggal satu yang masih kerja. Dalam situasi begini kerjanya tidak bisa full. Ya, tetapi yang satu ini oleh kemurahan Tuhan masih digaji full. Kemudian mereka kontraknya itu habis, tidak bisa lagi memperpanjang. Keluarga ini rencananya pindah cari kontrakan yang lebih murah, begitu, karena dananya tidak ada. Lalu dia ngomong sama yang punya rumah, Pak, kami tidak memperpanjang kontrakan, kami akan cari yang lain. Kenapa? Ya tahulah situasi sulit. Kalau Tuhan bekerja itu dia tidak pernah setengah-setengah, nggak pernah main-main, saudara. Yang punya rumah itu bukan bilang begini, oke dah kontrakanmu berapa setahun, misalnya 10 juta. Oke kamu bayar 5 juta saja, itu sudah luar biasa. Betul saudara? Betul? Itu sudah luar biasa. Tuhan bekerjanya tidak main-main. Sebab keluarga ini anaknya melayani Tuhan, ya. Yang satu rajin. Tahu saudara apa yang terjadi? Tuan rumahnya bilang gini, oh enggak usah pindah, kamu tempati saja, enggak usah bayar. Hah? Nanti kalau ada uang bayar. Kebetulan dia mau pergi kemana? Ke Jepang. Dia mau pergi kerja di Jepang. Saya nggak tahu itu jadi pergi apa enggak, karena Jepang termasuk negara yang menolak WNI. Kamu pakai saja, nanti kalau ada uang baru bayar. Itu kuasa Tuhan. Katakan haleluya. Itu kuasa Tuhan. Jadi sementara dia masih bisa bekerja ini, adiknya masuk SMA bisa dia bayari. Ya, dan bulan depan perusahaan tempat dia bekerja stop bekerja dulu. Karena apa? Karena sudah tidak ada tamu yang datang. Jadi Tuhan ini siapkan. Selama ini masih bisa kerja, dapat gaji full, itu untuk persiapan. Supaya nanti ditutup ini, itu uang dipakai. Adiknya bisa masuk sekolah. Kan sudah tidak usah bayar uang kos, kontrak. Itu ajaibnya Tuhan. Saya yakin, kenapa saudara? Saya yakin, tidak perlu dia cerita sama saya. Karena saya sedang menyusun khotbah ini. Pada saat-saat seperti itu bukan masalah sepele. Pas ini pembicaraan utama dalam keluarga. Kita udah nggak ada uang untuk bayar kontrak loh. Kita harus cari kontrak yang lebih murah, cari di mana wah susah dan sebagainya. Itu pasti pembicaraan yang ada di keluarga itu. Dan saya yakin keluarga itu pasti mencari Tuhan. Doa yang tadinya tidak ada doa keluarga, mungkin ada mesbah keluarga. Rajin datang ibadah, rajin mencari Tuhan. Tuhan itu melihat. Bukan disuruh bayar cuma separuh, tapi tidak usah bayar. Kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada lagi cerita yang lain. Ini sudah lewat 2-3 bulan yang lalu. Ada satu anggota kami punya usaha, tempatnya enak, lokasinya bagus. Kalau nggak salah,
1 bulan bayar 5 juta. 5,5 juta. Mahal, 1 bulan 5,5 juta ya, karena lokasinya strategis. Karena kena COVID, bulan 3, bulan 4, bulan 5 sepi habis. Dia mulai jual barangnya. Terus dia bilang sama kami dia mau pindah ke Ubung. Saya datang ke sana. Besoknya dia rencana mau pindah. Saya datang ke sana, saya bawain roti dan saya bilang, kamu sudah pernah ngomong sama yang punya kontrakan ini? Karena situasi COVID tidak bisa bayar 5,5. Boleh nggak minta kemurahan hati dikurangi? Belum, Pak. Lalu saya bilang, coba ngomong sama yang punya. Kelihatannya enggak mau, soalnya orangnya sombong. Loh, orang belum dicoba kok ngomong. Tapi sebelum bicara, kamu suami istri nanti malam berdoa sama Tuhan. Berdoa. Cari Tuhanmu, cari Allahmu, cari Bapakmu. Dan besok kamu ngomong. Kalau memang Tuhan kehendaki kamu untuk pindah, ya mungkin di tempat yang baru di Ubung bisa lebih rame. Kalau menurut saya sih tidak bisa terlalu rame ya, karena di Ubung itu di stasiun Ubung kan sekarang tidak serame dulu, betul ya. Bis-bis yang dari Jawa kan tidak masuk di stasiun Ubung, masuk di stasiun yang lain. Di mana? Di stasiun Lukluk ya. Hah? Oh Mengwi, kejauhan saya. Jadi dia ngomong sama tuan rumahnya, Pak, kalau tidak bisa kurang kami sudah tidak mampu membayar. Oke lah, kamu bayar 3 juta saja. Aneh ya, dengan 3 juta dia bisa. Dan sekarang saya melihat, kalau dulu statusnya tuh selalu mengeluh, dan saya tegur juga, jangan suka bikin status WA itu mengeluh. Oh Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Lah, yang baca status itu banyak loh. Hati-hati saudara masang status. Ya. Sekarang ini bukan hanya mulut yang jahat, gosip, tetapi juga apa? Jari-jari jahat. Mulut sih diem, tapi jarinya status Facebook apa? Hati-hati pasang status, orang bisa baca status saudara. Jangan saudara lagi gundah gulana saudara tulis di status, hatiku remuk redam, awas kau. Ya saudara mungkin ketawa, tapi saudara sering melakukan hal itu. Hati-hati dengan jarimu. Coba ngomong, hati-hati dengan jari saya. Ya, coba lihat jari saudara, ini bahaya. Masa saudara tekan SMS WA pakai hidung, pakai jari itu. Saya bilang jangan kamu suka ngomel-ngomel di status WA. Ganti, Allahku luar biasa, Allahku besar, Allahku apa? Haleluya. Manado hebat, haleluya. Padahal dia handphonenya juga enggak begitu. Ya karena jarinya dia enggak jahat ya haleluya. Orang dia enggak pakai. Bagus Pak, support itu, luar biasa. Yang tadi yang saya sudah mau tidur. Haleluya, oh apa ini? Gempa bumi. Pakai maskernya lagi Pak. Sekarang statusnya, wah bahkan dia bisa beli kue, bisa beli apa. Kalau dia bisa beli-beli berarti apa? Udah ada uang. Gitu loh. Kalau saudara tidak cari Tuhan, jam-jam Tuhan sudah nunggu saudara di carousel, ya, di ibadah. Tuhan sudah ada loh di situ. Saudara yakin nggak kalau saudara bercarousel ada hadirat Tuhan? Haleluya. Saya sedih loh. Carouselnya Ecak minggu ini di rumah saya cuma 2 ekor. Anak saya sama Evelyn saja. Yang lainnya mungkin sudah pengangkatan mungkin. Saya takutnya yang lain kena COVID tuh ya. Bukan pengangkatan, COVID. Yang lain
Kerselnya full ini cuma 2. Eca masih bergumul dalam doa dan puasa. Kalau saudara cari Tuhan, lain. Dan ini kesaksian-kesaksian yang membangun saudara. Jangan saudara pernah patah semangat. Saudara harus punya dalam pikiran saudara, kalau dia ditolong oleh Tuhan, Tuhannya sama, berarti aku yang kurang tekun mencari Tuhan. Haleluya. Dia bisa, aku juga bisa. Dia manusia, aku juga manusia. Bukan dia manusia, aku werewolf, kan begitu. Kalau dia bisa mengalami pertolongan Tuhan, aku juga harus mengalami pertolongan Tuhan. Itu tekad saudara yang benar. Cari Tuhan. Yang kedua, tujuannya, yang pertama supaya saudara mencari Tuhan, yang kedua adalah supaya saudara punya ketekunan. Kadang ketidakadilan ini adalah proses dari Tuhan. Ingat, proses dalam, saya garis bawahi. Supaya apa? Supaya saudara punya ketekunan. Saya ambil saudara mencatat, saya tidak keluarkan di slide, tolong dibacakan. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ini salah satu yang jadi sarjana. Itu yang pertama itu sebab atau sebab ya. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Kalau nggak ada ujian orang nggak tekun, nggak belajar istilahnya. Saya setiap minggu berkersel saudara dengan cara yang baru. Saya mendengarkan suara-suara sumbang. Aku gak bisa kersel seperti begitu. Aku mesti belajar. Loh, bukan berarti kalau saudara sudah berumur, lalu saudara tidak belajar. Otaknya kalau gak dipakai melemah. Jangan sampai nanti sampai di surga itu sesama anak Tuhan ya, otaknya orang Indonesia ini masih 90%. Otaknya orang Jepang 10%. Maksudnya apa tuh Pak? Karena otaknya orang Jepang tuh banyak dipakai, jadi sisanya cuma 10%. Otaknya orang Indonesia nggak pernah dipakai, masih 90%. Kalau saudara nggak pakai otak ini, nanti kalau tua umur 50 sudah pikun, demensia. Kalau saudara pakai, bukan makainya begini loh ya, aku mau utang ke siapa, mau pinjam siapa, mau apa, mau curi, mau apa. Bukan, yang positif dong. Kalau nggak pernah dipakai, sebentar saya otaknya ini akan melemah. Belajar. Umatku akan dibinasakan karena lack of knowledge, kurang pengetahuan. Kenapa kurang pengetahuan? Ya karena nggak belajar. Nggak masalah sudah buka YouTube lagi lihat dengerin khotbah saya. Lebih meresap dalam hati jadi rema. Ya, datang isi kerselnya. Saya bilang sama LC saya yang suka dapat nilai-nilai jelek itu, nanti satu kali saya kasih tahu istrimu. Soalnya kamu setiap kali kersel nilainya jelek. Supaya kalau kamu pulang rumah dikunciin di depan. Ya, belajar, tekun, bisa dapat. Dan minggu ini LC saya yang dapat 4 luar biasa. Trifosa, tepuk tangan buat dia. Haleluya. Jangan lupa pepayanya. Ya, supaya saudara punya ketekunan. Semakin tekun, saya ini agak jengkel sebetulnya. Anak saya tuh bikin skripsi, sudah ujian, sudah lulus, perbaikannya nih, dosen penguji yang satu mintanya begini, sudah oke, penguji kedua mintanya lain, penguji 3 mintanya yang lain. Dosen pembimbingnya diem saja. Kalau kamu ndak mengikuti saran dari dosen pengujimu, saya tidak mau teken, begitu. Terus ada satu pengujinya bilang, kamu nih anak yang bandel, begitu. Anak saya dibilang bandel, memang bandel dia saudara. Ya,
Ini sudah oke, ini belum. Ini sudah oke, ini nggak setuju. Waduh. Saya maunya begini ngomong sama anak saya. Sudahlah, kasih jawaban email sama dosenmu tuh. Terserah Bapak saja, kalau saya nggak mau lulus ya sudah. Mereka akan jawab, kamu nggak mau lulus, silahkan, kan begitu. Jadi dikerjain, sampai akhirnya yang satu oke, satu oke, senang dia baru. Kalau nggak punya ketekunan nggak bisa, orang ini masih sekolah. Kalau kerja apa lebih lagi kan perlu ketekunan. Coba kita baca Roma 5, 3-5 dari depan. Kaum pria ayat ganjil, kaum wanita genap ayat 5 bareng-bareng. Kaum pria, katakan haleluya. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. sama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Lihat ayat-ayat yang saya garis bawahi. Kesengsaraan, masalah, ketidakadilan menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Akhirnya pengharapan, katakan bersama-sama, pengharapan tidak mengecewakan. Akhirnya hasil akhir itu punya pengharapan. Kalau ditanya orang Kristen, punya iman enggak? Oh ya punya dong iman. Ya betul. Tapi punya pengharapan enggak? Tanda tanya, nanti dulu. Iman ya oke, punya. Pengharapan? Dengan iman, Tuhan ingin saudara nunggu waktunya Tuhan. Ya, Abraham. Karena imannya, dia menunggu waktunya Tuhan. Janji Tuhan mau punya anak, dia harus beriman, umurnya sudah tua. Istrinya sudah berhenti menstruasi. Ya, secara medik tidak mungkin bisa punya anak, tetapi sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, meskipun secara medik tidak bisa punya anak, orang Allah yang menciptakan manusia kok repot. Tetapi ada perbedaan. Kalau dengan iman, Tuhan ingin saudara tunggu waktu Tuhan. Tetapi orang yang punya pengharapan tidak akan pernah dikecewakan. Coba kita katakan bersama-sama. Ikuti dengan saya. Dengan iman Tuhan ingin saya menunggu waktunya Tuhan. 2, 3. Dengan iman Tuhan ingin saya menunggu waktu Tuhan. Dengan lebih yakin, saya berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. 2, 3. Saya berharap kepada Tuhan, amin, tidak akan pernah dikecewakan. Saya lihat dari Alkitab dong, yang tadi saya sebutkan Yusuf. Saya percaya tidak usah ditulis di Alkitab. Dia dalam masa-masa ketakutannya, dia pasti cari Tuhan. Daud yang tadinya nyantai karena anak kesayangan. Kok Daud? Yusuf ya nyantai mencari Tuhan. Daud yang tadinya sudah tidak dianggap, pasti dia mengalami banyak masalah. Bukan berarti saudara yang pernah dikecewakan, tidak dianggap oleh orang tua, oleh keluarga, lalu saudara tumbuh menjadi orang yang punya lembaran-lembaran hitam dalam hidup saudara. Darah Tuhan Yesus itu sanggup menggantikan lembaran hitam saudara dengan putih seperti kermisi. Amin. Haleluya. Bukan putih seperti kermisi, seperti bulu domba. Ini namanya waktu kita sudah berakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari pelan-pelan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari kita tundukkan kepala. Lagu ini mengatakan, Bapa, Kau setia. Yang yakin Bapamu di surga itu setia, katakan haleluya. Lebih yakin haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Masalahnya engkau yang suka meninggalkan dia, menyepelekan, meremehkan dia. Bila firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kami, setiap orang yang memiliki pengharapan, karena dia bertekun dalam hidupnya, dia tahan uji, maka pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena Bapamu di surga, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu ingat saat kami menghadapi ketidakadilan, menghadapi masalah, menghadapi apapun yang tidak mengenakan hidup kami. Kami selalu punya satu pribadi yang senantiasa mengasihi dan memperhatikan, Tuhan Yesus Kristus. Sementara kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, persiapkan hati kami dan Engkau urapi, layakkan tangan para pelayan yang akan membagikan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Mari kita mulai lagi. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Angkat saudara-saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
dapat saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, sekali lagi, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sembah Tuhan, sembah namanya, sembah kesetiaannya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Bapa kami yang luar biasa, diagungkan, ditinggikan, dibesarkan dari dulu sampai selama-lamanya. Uriki dia tala paralawalala, erekete ala paralawalala sikere keleberere, uriki lele telepere alalawalala. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Malam itu Yesus berkata, setiap kali engkau memperbuat, ingatlah akan kasihku kepadamu. Biarlah siap dari saudara boleh mengingat kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada pagi hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, haleluya. Makan dan jadilah berkat. Angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi pada kepala. Ini adalah tetesan darah Kristus. Saudara yang mempunyai masalah, apa saja yang menggelisahkan hidupmu, darah Tuhan Yesus sanggup menolong saudara. Mungkin saudara sehat, tapi orang-orang yang saudara jumpai ada yang terkena COVID, orang tanpa gejala yang kelihatannya sehat-sehat tapi punya virus COVID. Percayalah dan imani dengan darah Tuhan Yesus, itu akan membentengi hidup saudara. Terima kasih Bapa. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Minum dan jadi berkat. Mari angkat tanganmu, ucapkan syukur kepada Bapa di surga, angkat wajahmu. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh dalam keadaan tubuh yang sehat. Sekeliling kami, Pulau Bali, Indonesia, makin lama makin merajalela COVID. Kami percaya dengan penjagaan dari Tuhan dan dengan kedisiplinan dari pihak kami, virus COVID tidak akan menerpa hidup kami. Tuhan akan menjaga, menolong. Terima kasih, kami percaya kuasa tubuh dan darah Tuhan sungguh berkuasa menolong, melindungi setiap kehidupan kami. Terima kasih. Mari kita menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk siap penataan firman Tuhan yang saudara yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka,
Bapa sedang memandang kami dengan wajah kasih-Nya untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Kami percaya perlindungan, kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan tidak pernah pergi dari setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan punya ketekunan dalam kehidupannya. Terima kasih Engkau berkati setiap pelayan Kemah Suci pada pagi hari ini, setiap tangan yang memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketatan mereka. Tuhan memberkati sesuai dengan janji-Mu, Tuhan berkati kehidupan mereka. Terima kasih, kami akan pulang dengan membawa berkat damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami. Segala puji syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau